Nabi SAW salatun ukhra. Dan setelah itu tidak ada salat yang lain setelah kejadian tadi. Jadi subuh terakhir, salat subuh terakhir itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bada al-ihtidar. Lalu beliau mengalami sakaratul maut. Fa'asnadathu Aisyatu ilaiha. Lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha dipangku. Kepala Nabi SAW itu dipangku. Berada di mana? Di pangkuan Aisyah. Jadi kepala beliau dipangku, badan Nabi SAW dipangku, kakinya mungkin berada di kasur dan kepalanya dipangku. Wa kanat taqulu radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Inna min ni'amillahi alayya." Bagian dari nikmat Allah untukku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, di hari giliranku. Baina sahri wa nahri. Antara dadaku dengan tempat kalung. Nahar itu namanya tempat kalung. Baina sahri wa nahri. Sehingga beliau meninggal kepalanya di dekat dada Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah menggabungkan antara ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah hadis nomor 28, masih di bab tentang masalah sabar. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu, yang ini berkaitan dengan musibah yang terbesar bagi umat Islam, yaitu wafatnya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata. Faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibrila na'na ila jibrila nan'a. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, lamma thaqula, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami thaqula. Di sini ada footnote. Thaqula kondisi yang sangat berat, min syiddatil marad, karena sakit yang parah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika demam, panasnya beliau 2 kali panas orang biasa. Sehingga kalau di antara kita pernah mengalami panas 39 derajat, maka beliau 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam berapa derajat. Yang jelas sangat panas. Dan itu disaksikan sendiri oleh sahabat, sampai beliau mengatakan bahwa saya mengalami panas 2 kali lipat sebagaimana yang kalian alami. Sebab orang yang ujiannya paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal anbiya'u tsummas salihun tsummal amsal fal amsal. Orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi, kemudian setelahnya adalah orang-orang soleh, lalu orang-orang yang secara status mendekati mereka. Dibuat ujian yang sangat berat karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga dengan adanya ujian itu akan semakin mempertinggi surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
Dan kita bisa lihat para nabi masa silam diberi oleh Allah, ada yang mati digergaji, ada yang mati dikuliti, ada yang mati karena sakit, dan aneka yang lainnya. Bahkan termasuk Nabi Yusuf yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang mungkin membuat kita jadi sangat kasihan kepada Yusuf alaihissalam. Coba kita lihat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di mana, Pak? Di sumur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Yusuf dibuang ke sumur. Di surat ini ya. Di surat Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ketika saudara-saudaranya Yusuf berangkat bersama Yusuf dan mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Wa auhayna ilaihi. Aku wahyukan kepada Yusuf. La tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Akan aku sampaikan, kamu akan sampaikan kepada mereka tentang kejadian ini wa hum la yash'urun. Sementara mereka tidak sadar. Jadi saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Allah wahyukan kepada Yusuf, kamu nanti akan menceritakan kejadian ini kepada mereka. Nanti. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam posisi ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, Allah janjikan kepada Yusuf, nanti kamu akan ceritakan kejadian ini kepada mereka. Akhirnya setelah dimasukkan ke dalam sumur, ceritanya Yusuf, bagaimana beliau bisa selamat? Ada kafilah dagang. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 19. Waja'at sayyarah. Datanglah sayyarah. Sayyarah itu orang yang melakukan perjalanan. Sayrun itu satu perjalanan. Sayyarah berarti rombongan perjalanan. Fa'arsalu waridahum. Lalu mereka mengutus warid. Warid itu pembantu yang bertugas menyediakan air. Itu namanya warid. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Kemudian warid ini memasukkan timba ke dalam sumur tadi. Ketika diangkat, keluar Yusuf. Mereka langsung mengatakan, ya bushra hadza gulam. Ini kita nemu anak. Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian disembunyikan oleh warid ini di perbekalan dan barang-barang yang mereka punya. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi Yusuf ketika diperoleh oleh warid, itu tidak dilaporkan kepada tuannya warid. Warid menyembunyikan, ditaruh di barang. Masya Allah. Seorang anak calon nabi ditaruh di bagasi. Karena warid ini akan menjual Yusuf ini kepada orang lain. Ini kalau diketahui oleh tuannya, nanti diambil oleh tuannya, nggak dapat duit dia. Kemudian sampainya di Mesir. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Darahim, dengan beberapa uang dirham. Dirham itu dengan dinar mahal mana, Pak? Mahal? Dinar. Dirham itu perak. Maka Allah sebut dengan harga yang murah. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan penjual maupun pembelinya itu enggak butuh Yusuf. Wa kanu fihi, dan mereka terhadap Yusuf itu minaz zahidin, orang yang zuhud kepada Yusuf. Artinya enggak butuh Yusuf. Saya ngedol enggak butuh Yusuf, daripada ini jadi beban bagi saya. Nanti kalau ketahuan tuannya malah dimarahi. Yang beli juga enggak seberapa butuh Yusuf, ya sudahlah diterima saja, makanya dibayar dengan harga yang murah. Padahal ini calon nabi. Calon nabi ditaruh di bagasi, dijual dengan harga yang murah. Setelah besar, dipenjara.
andaikan dunia ini sesuatu yang berharga di hadapan Allah, tentu Allah tidak akan memberlakukan nabinya dalam kondisi seperti ini. Maka kalau ada berbagai macam ujian yang dialami oleh kekasih-kekasih Allah, padahal Yusuf bagaimana sifatnya? Nabi SAW mengatakan Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, bin orang yang mulia, bin orang yang mulia, bin orang yang mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anaknya seorang nabi, cucunya seorang nabi, cicitnya seorang nabi. Karena buyut beliau adalah siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diberlakukan dengan cara sangat tidak sopan, tidak sesuai dengan standar kemanusiaan, padahal beliau calon nabi. Maka yang menjadi pelajaran yang disampaikan oleh para ulama, andaikan dunia itu sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan memberlakukan kekasihnya sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Demikian pula yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalami sakit yang sangat parah. Ja'ala yataghashshahul karbu. Beliau sampai tidur yang enggak sadar. Disebabkan karena al-karbu. Disebabkan karena penyakit yang beliau derita, sakit yang beliau derita. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anhu, maka Fatimah radhiyallahu anhu mengatakan, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karba abata, betapa beratnya sakitnya ayah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini bapakmu tidak akan mendapatkan cobaan berat. Setelah ini bapakmu tidak akan mendapatkan cobaan berat. Yaitu setelah apa? Kematian. Sebab hakikat kematian bagi orang soleh itu adalah kehidupan yang sejati. Karena kehidupan yang kedua bagi mereka jauh lebih indah daripada kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua menuai balasan. Setelah mereka berhasil bersabar menghadapi aneka cobaan di kehidupan yang pertama. Falamma mata, ketika Nabi SAW meninggal dunia, qalat, Fatimah mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, ajaba rabban da'a, engkau telah memenuhi panggilan dari Rabbmu. Ya abata, wahai ayahanda, jannatul firdausi ma'wa, surga firdaus tempatnya. Ya abata ila jibril nan'ah, wahai ayahku, wahai ayahanda, kepada Jibril kami akan menyampaikan ini. Na'a yan'a artinya adalah mengeluhkan musibah, ya seperti ketika kita dapat musibah lalu kita informasikan ke orang lain. Ya abatah ila Jibril nan'a. Falamma dufina, ketika dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillahi SAW turab. Apakah kalian tega untuk menaburkan tanah ke jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari. Dan yang memasukkan ke liang lahat siapa saja, Pak? Ali bin Abi Thalib, kemudian Abbas, kemudian Kusam. Kusam ini anaknya Abbas juga. Dan yang naik ke atas, biasanya kalau memasukkan yang ditinggal satu orang untuk apa? Memadatkan tanah ya. Yang terakhir naik ke atas itu Kusam. Sehingga Kusam adalah manusia terakhir yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Kusam bin Abbas, itu putra-putranya Abbas. Radhiyallahu anhum wa ardahum, dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari.
Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana komentar para sahabat ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba lihat keterangan Anas bin Malik. Qala Anasun radhiyallahu anhu, ma ra'aitu yawman qattu kana ahsana wala adwa'a. Belum pernah aku lihat hari yang lebih indah dan lebih cerah min yaumin dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Wa ma ra'aitu yauman, dan tidak pernah aku lihat hari yang kana aqbaha wala azlam, yang lebih buruk dan lebih gelap, min yaumin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi hari ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesedihan itu merata di seluruh para sahabat. Rawahu ad-Darimi wal Baghawi. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baghawi. Kemudian Anas menceritakan hari terakhir pertemuan sahabat dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW meninggal di mana, Pak? Jangan jawab di Arab ya. Meninggal di mana? Di rumah beliau. Di rumahnya Aisyah. Rumah Aisyah adalah rumah yang paling dekat dengan mihrab. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mendekat di mihrab yang sekarang dekat dengan Raudhah. Di sebelah kiri Raudhah itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad haka Anasun an dzalikal yaum. Anas bercerita tentang kejadian hari itu. Faqala, beliau mengatakan, bainama hum fi salatil fajri yaumal itsnain. Ketika para sahabat sedang melaksanakan salat subuh pada hari Senin. Wa Abu Bakrin yusalli bihim. Sementara Abu Bakar yang mengimami mereka. Lam yafja'hum illa Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka diherankan dengan Rasulullah SAW. Kasyafa sitra hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Nabi SAW itu membuka tabir rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi desain rumah itu kayak gini. Ini masjid ya. Ini Masjid Nabawi. Di belakang ini ada balkon. Kemudian di depan ini juga ada, sebenarnya bukan balkon, atap. Ada atap. Jadi atap awal Masjid Nabawi itu hanya di bagian depan belakang. Yang ini yang disebut dengan sufah. Maka ada sebutan ahlu sufah. Itu adalah mereka yang tinggal di bawah atap bagian sufah di belakang. Lalu di sini ada atap. Atap pelepah-pelepah kurma itu, makanya kalau hujan netes, bocor. Nah, di depan inilah tempat tinggalnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah. Ada rumah istri beliau yang lain, dia di sekitar masjid. Tapi yang paling dekat dengan dengan mihrab adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, di rumah Aisyah ini ada pintu. Di bagian depan ini ada pintu. Desain rumah masa silam itu ada dua wilayah. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke Museum Amudiyah itu kelihatannya. Jadi ada wilayah yang terbuka atapnya, dan ada wilayah yang tertutup atapnya. Wilayah yang terbuka atapnya itu disebut dengan hujrah. Dan wilayah belakangnya ini tertutup. Ini disebut dengan al-bait. Sebutannya al-bait. Ini sebutannya hujrah. Hujrah itu terbuka
atapnya. Sehingga kalau mau masuk rumah, maka melewati hujrah dulu, baru masuk ke dalam rumah. Tapi ini ada dindingnya, ini dinding ya. Sehingga hujrah sudah kena dinding, tapi atapnya terbuka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW membuka tabirnya hujrah ini. Inilah tabir hujrah. Begitu tabir itu dibuka, berarti shaf pertama melihat Rasulullah SAW. Dan para sahabat melihat Rasulullah SAW. Kata Anas, "Fanadhara ilaihim", Nabi SAW melihat ke arah para sahabat. Wahum fi sufufin, dan ketika itu mereka berada di shaf salat. Tsumma tabassama yadhak, dan Nabi SAW tersenyum, yadhak, menampakkan gigi beliau. Fanakasa Abu Bakrin ala akibihi liyusalli saffa. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang agar bisa sholat di satu shaf paling depan. Wa dhanna anna Rasulullah SAW yurid an yakhruja ila salat. Abu Bakar menyangka Nabi SAW nanti mau keluar dari rumah untuk bergabung salat. Faqala Anasun, kata Anas, wa hammal muslimuna ay yaftatinu fi salatihim. Dan hampir saja kaum muslimin mereka meninggalkan salatnya farhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena merasa senang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beberapa hari beliau enggak muncul disebabkan karena sakit. Yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Fa asyara ilaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepada mereka, biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an atimmu salatakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangan beliau, lanjutkan salat kalian. Tsumma dakhala al-hujrah wa arkhas sitr. Kemudian beliau masuk kembali dan menutup tabir hujrah tadi. Dan itu di hari Senin. Waktu apa? Subuh. Kesempatan terakhir mereka melihat Rasulullah SAW sebelum wafatnya Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita coba lihat kejadian ikhtidar, detik-detik kematian. Namanya ikhtidar, sakaratul maut. Wa hadza lam ya'ti 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun ukhra. Dan setelah itu tidak ada salat yang lain setelah kejadian tadi. Jadi subuh terakhir, salat subuh terakhir itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada al-ihtidar, lalu beliau mengalami sakaratul maut. Fa asnadathu Aisyatu ilaiha. Lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha dipangku. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipangku. Berada di mana? Di pangkuan Aisyah. Jadi kepala beliau dipangku, badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipangku, kakinya mungkin berada di kasur dan kepalanya dipangku. Wa kanat taqulu radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Inna min ni'amillahi alayya." Bagian dari nikmat Allah untukku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, di hari giliranku. Baina sahri wa nahri. Antara dadaku dengan tempat kalung. Nahar itu namanya tempat kalung. Baina sahri wa nahri. Sehingga beliau meninggal kepalanya di dekat dada Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah menggabungkan antara ludahku dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Bagaimana kejadiannya? Dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar. Siapanya Aisyah ini? Saudara kandungnya Aisyah.
Wa biyadihi siwak. Dan di tangan Abdurrahman membawa siwak. Menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana mustanidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjadi sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nyender di badanku. Fara'aituhu yanduru ilaihi. Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan matanya ke siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Dan aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak. Beliau suka gosok gigi. Fakultu, maka aku sampaikan, akhudhuhu lak. Mau saya ambilkan? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan kepala beliau menunjukkan iya. Fatawna walathu fashtadda alaihi. Kemudian saya ambilkan siwak itu, ternyata terlalu keras. Fashtadda alaihi. Wa qultu alyanuhu lak. Lalu aku sampaikan lagi, aku lunakkan ya. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan kepala beliau, iya. Terus digigiti oleh Aisyah. Siwak itu diapain? Dicokot-cokot oleh Aisyah, digigiti pakai geraham, pakai gigi beliau sampai jadi apa? Serabut yang lebih lunak. Dan ini kan media orang masa silam dan sampai sekarang masih digunakan kayu arok untuk melakukan gosok gigi. Dari situlah yang dimaksud oleh Aisyah, ludah beliau ada di kayu siwak. Lalu oleh Aisyah dipakai untuk membersihkan gigi Rasulullah SAW, gosok gigi. Sehingga bercampurlah ludah Aisyah dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Wa ma anfaragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas siwak hatta rafa'a yadayhi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai gosok gigi, beliau mengangkat tangannya, au isbi'ihi, atau mengangkat jarinya. Wa syakhasa basarahu nahwas saqaf. Dan beliau mengarahkan pandangan matanya ke atap. Wa syakhasa basarahu nahwas saqaf. Dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah saqaf, ke arah atas, ke arah langit-langit. Wa taharrakat syafatah. Dan bibir beliau sallallahu alaihi wasallam bergerak. Fa asghat ilaihi Aisyah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mendengarnya. Wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika bibir beliau bergerak, itu Aisyah menangkap apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Aku bersama orang-orang yang telah engkau beri nikmat di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq artinya apa? Teman. Al-a'la yang mulia, yang tinggi, yaitu para malaikat dan arwahnya para nabi yang berada di atas. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, ar-rafiqul a'la. Kalimat terakhir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karrar kalimat al-akhirah. Beliau mengulang kalimat yang terakhir 3 kali. Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, bersama ar-rafiqul a'la. Bersama ar-rafiqul a'la. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Baik. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Sehingga beliau meninggal dunia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa lihat kejadian semacam ini sehingga Rasulullah SAW ketika meninggal dunia tidak jauh dari keluarga beliau bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha.
Dan beliau mengucapkan kalimat Ar-Rafiqul A'la. Kenapa? Karena kematian para nabi itu atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ini. Jadi ada keterangan yang disampaikan oleh Aisyah ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Aisyah paham. Fa'alimtu annahu khuyyira. Maka saya tahu Nabi SAW dimintai pilihan. Mau tetap hidup ataukah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan ma'ar rafiqil a'la. Tapi saya enggak menemukan kalimat. Baik. Mungkin di kesempatan yang lain barangkali nanti bisa kita cari. Nah, ini kisah tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, coba sedikit pelajaran sejarah. Kita akan melihat beberapa kesimpulan berkaitan dengan waktu meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan berkaitan dengan hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat annaha kanat yaumal isnain. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari Senin. Ulama sepakat. Wa ma nukila an Ibnu Qutaibah annahu yaumul arbi'a falaysa bisawab wa la'alla muradahu annahu sallallahu alaihi wasallam dufina yaumal arbi'a. Hadza sahih. Sedangkan pendapat Ibnu Qutaibah yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Rabu, ini tidak benar. Mungkin maksud beliau adalah Nabi SAW dimakamkan di hari Rabu. Rasulullah SAW dimakamkan di hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Kenapa? Ada penundaan itu kenapa? Rebutan? Baik. Salah satu pertimbangannya adalah menunjuk pengganti beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Sehingga sebelum ada pemimpin yang baru, jasadnya Rasulullah SAW tidak dimakamkan. Sampai tertunjuklah siapa? Abu Bakar. Sebagai khalifah, dan beliau dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah. Antara Ansar dan Muhajirin, siapa yang akan berwenang untuk menjadi pengganti. Dan posisi Saqifah Bani Sa'idah itu sampai sekarang masih ada. Di Masjid Nabawi, pintu yang paling barat. Pintu yang paling barat, paling utara, jadi pojok. Keluar pintu itu, nanti jenengan bisa melihat ada sebuah kebun yang masih dirawat, dan di situ ada plakat besar. Disinilah tempat baiatnya Abu Bakar, Saqifah Bani Sa'idah. Kayaknya dulu Bu Utsman waktu umroh bareng saya lewat Saqifah, karena hotel kita ada di situ ya. Masih ingat nggak Bu? Sudah lupa? Mau ke sana lagi nggak? Kalau jenengan hafal posisi Hotel Movenpick, nah itu dekat dengan Saqifah Bani Sa'idah. Nanti kalau umroh bareng tak tunjukkan ya. Gimana Pak Joko? Baik, kita lanjutkan. Beliau dimakamkan di hari Rabu. Jadi ada penundaan itu karena
pemilihan siapa yang menjadi khalifah. Tidak boleh jasadnya Rasulullah SAW dimakamkan sebelum ada yang menjadi khalifah. Wa amma sanatul wafat, untuk tahun wafatnya beliau, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. Karena beliau haji di tahun 10 dan beliau meninggal di tahun 11. Wa amma syahrul wafat, sedangkan mengenai bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa sammatu khilafin, di sana tidak ada perbedaan, annaha kanat fi syahri Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal. Jadi untuk tahunnya 11, bulannya sepakat Rabiul Awal, harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Ulama beda pendapat. Adapun untuk waktu tanggalnya hari wafatnya beliau, fafihi khilafun bainal ulama. Fal jumhur ulama mengatakan, annaha kanat fitsani asyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa hadhaba al-Khawazimi, sedangkan al-Khawazimi mengatakan annaha kanat fil awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tanggal 1 Rabiul Awal. Wa qala Ibnul Kalbi, sementara Ibnul Kalbi dan Abu Mikhnaf mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 2 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang dinilai benar oleh As-Suhaili dan dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wal masyhur, sementara yang masyhur adalah pendapat jumhur ulama bahwa beliau meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau ini benar, berarti 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai Maulid Nabi SAW juga sekaligus hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai mengenai kisah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya masih ada beberapa hadis yang lain, mau dibaca sekarang atau besok? Dimulai sekarang. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Mikrofon, Pak. Mungkin kameranya bisa diarahkan. Boleh di depan, Pak. Pengsut. Matur nuwun. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW wafat pada, ya, jumhur ulama sepakat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 11 Hijriah. Harinya Senin. Kemudian beliau lahir juga pada hari Senin. Kalau tidak salah tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi bulannya sama. Nah, itu mungkin tambahan saja, Ustaz. Matur nuwun. Ya, memang ada khilaf mengenai tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan pendapat ulama dan ahli sejarah berkaitan tanggal lahir itu lebih banyak daripada perbedaan berkaitan tanggal wafat. Karena untuk kelahiran itu bulannya saja beda pendapat. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Bulannya saja itu beda pendapat, apalagi tanggalnya. Sementara kalau wafatnya beliau, bulannya itu sepakat. Enggak ada satupun ulama yang beda pendapat mengenai bulan. Yang beda pendapat tanggal. 1, 2, 12. Ada 3 pendapat. Maka khilaf mengenai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal berapa, itu lebih sedikit, lebih mengerucut daripada perbedaan yang terjadi dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mengenai usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Ya, kalau itu disebutkan dalam catatan sejarah, insya Allah bisa kita terima. Namun bisa, umumnya kan digenapkan 63 tahun. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya silakan Pak Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa pindah ke depan, Pak. Ampun lah. Oh, sama. Ya. Mudah-mudahan kesan saya tidak salah bahwa kesan mendalam yang ada di kalangan masyarakat, mungkin awam gitu ya, bahwa akhir dari kehidupan atau saat kematian itu yang didambakan, yang diagungkan adalah pada saat ada cerita, ya, meninggal dengan senyum, tidur langsung meninggal gitu ya, tidak ada apa-apa di sana. Itu yang rasanya menjadi nilai plus bagi pandangan masyarakat umum. Kemudian bagaimana penyikapan ini pada saat kemudian kita mendengarkan cerita kisah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang boleh jadi akan sangat sulit diterima oleh orang awam bahwa ternyata Rasulullah sendiri mengalami kesulitan yang sangat hebat gitu ya. Itu Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Coba ini hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Kalau di sini disebutkan Sahih Al-Jami. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala, beliau bersabda, "Al-anbiya'u, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Para nabi, kemudian orang-orang saleh, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang derajatnya mendekati mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun, kalau agamanya itu kuat, zida fi balaihi, maka akan ditambahkan ujian baginya. Wa in kana fi dinihi riqah, tapi kalau agamanya itu lemah, khuffifa anhu, maka akan diberi keringanan ujiannya agar imannya tetap bertahan. Kalau keberatan bisa hilang itu iman. Wala yazalul bala'u bil mu'min, dan ujian itu akan senantiasa dialami oleh setiap mukmin hatta yamshiya 'alal ardi, sampai dia berjalan di muka bumi, walaysa 'alaihi khati'ah, dan dia sudah tidak punya dosa. Sehingga Anda bedakan dua ini ya. Proses menjelang kematian dengan proses kematian. Ini dua hal yang beda. Menjelang kematian inilah tempat ujian. Diberi ujian sakit lama, diberi ujian sakit yang sangat keras, demam yang tinggi, ada yang disiksa, ada yang mendapatkan ujian yang berat, itu di menjelang kematian. Dan itu yang dimaksud dalam hadis tadi, orang mukmin diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan kesolehannya. Tsummal amsal fal amsal, sesuai dengan tingkatan kesolehannya.
bagian ini yang menghapus dosa. Menghapus dosa atau apalagi menambah derajat. Jika dia tidak punya dosa, maka itu akan menambah derajat. Semakin mempertinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah kematian. Kematian ini mukmin ringan. Saat melepas arwah digambarkan oleh Rasulullah SAW, kama yakhrujul ma'u min fiyis saqa, seperti air yang keluar dari ceret. Dalam hadis yang panjang dari Al-Barra bin Azib, pernah kita bacakan hadis itu ya, Ramadan sebelum masjid ini direnovasi. Dan saya masih ingat, kemudian saya bacakan hadis itu, lalu Pak Siddiq minta besok dibacakan lagi, kan diulang. Baik, masih ingat ya, perjalanan arwah pasca kematian. Jadi saat arwah itu keluar, arwah orang yang beriman itu keluar seperti air yang keluar dari ceret. Coba Bapak tuang air yang keluar dari ceret. Ada nggak yang nyangkut, Pak? Kok gak metu? Kecantol banyu nih. Semudah itulah keluarnya arwah seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadisnya. Kama diceritakan oleh Rasulullah SAW, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Seorang hamba yang beriman ketika mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh, akan turun para malaikat yang putih wajahnya, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari kafan surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum madal basar. Lalu duduk di sekitar calon mayit ini sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Lalu malakul maut ini duduk di dekat kepala si calon mayit. Wa yaqul, dipanggillah oleh malakul maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa, maka ruh itu pun keluar seperti keluarnya air dari mulut ceret. Begitu dituang, ngalir dengan mudah. Gak ada yang nyangkut, Pak. Sementara orang yang fasik diceritakan dan orang yang kafir diceritakan di bawahnya. Panjang hadisnya. Wa innal abda al-kafir, sedangkan hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit, sudul wujuh, wajahnya hitam, dan mereka membawa kain al-masuh. Wa yajlisuna minhum madal basar, lalu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, dan beliau malakul maut ini yajlis inda ra'si, duduk di dekat kepalanya. Fa yaqul, maka malakul maut ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabithah. Boleh saya terjemahkan? Jiwa yang menjijikkan. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah menuju murka Allah dan marahnya Allah. Fatafruku fi jasadihi,
maka arwah itu pun menyebar ke seluruh jasad. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safud. Akhirnya ditarik paksa oleh malakul maut seperti as-safud. As-safud itu gancu yang punya banyak duri. Pancing. Pancing yang jumlahnya banyak itu namanya safud. Ditarik minas suf, dari kain wol al-mablul yang basah. Ditarik dari kain wol al-mablul yang basah. Jadi kan lebih kuat lagi ya. Nyantolnya itu lebih kuat. Nyantolnya kuat, ditarik paksa. Ya, banyak yang brodol. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, saking kuatnya arwah itu nggak mau keluar, dia itu mencengkram jasad orang ini, kemudian ditarik paksa oleh malakul maut. Puncak sakitnya itu di sini. Sehingga yang satu bisa keluar dengan sangat mudah, sebagaimana keluarnya air dari ceret, sedangkan orang kafir dan orang fasik ini sangat berat. Maka dari sinilah kesakitan yang dialami oleh orang kafir lebih berat daripada yang dialami oleh orang mukmin. Sehingga kalau dari pertanyaan tadi, ujian itu tidak putus sampai menjelang kematian. Tapi saat meninggal dunia, orang mukmin dimudahkan oleh Allah. Sehingga Nabi SAW ketika beliau wafat, dan itu atas pilihan beliau, setelah diberi pilihan oleh Allah, mau tetap bertahan ataukah wafat, beliau memilih untuk wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Mikrofon tadi mana? Detik wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi Ustadz menyampaikan Rasulullah berdoa dan itu diulangi tiga kali. Ailiyin, ya, di surganya yang tertinggi, ya. Ringkasnya kira-kira seperti itu ya, dengan Ar-Rafiq itu tadi. Ya. Tetapi dalam riwayat lain yang pernah saya baca, saya lupa itu ya, sebelum Rasulullah berdoa memohon seperti yang saya sampaikan tadi, diulang 3 kali, Rasulullah juga mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini bagaimana Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam. Beliau minum
Siap. Baik, coba di ini kalimatnya ada di sini. Ini lebih lengkap lagi. Kalau ini diurutkan tentang wafatnya Nabi SAW, diurutkan dari mulai sakit. Bidayatul marad, mulai sakit. Disebutkan pada tanggal ke-29 bulan Safar tahun 11 Hijriah. Di hari Senin, Nabi SAW mengiringi jenazah ke Baqi. Hari Senin beliau mengiringi jenazah ke Baqi, tanggal 29 Safar. Falamma raja'a, ketika beliau pulang, di tengah jalan, akhadahu suda' fi ra'sihi. Nabi SAW sakit kepala, pusing. Wattaqaddat al-hararah, hatta innahum yajiduna surataha fawqa al-asabah allati ya'sibu biha ra's. Dan beliau mengalami kepanasan sampai duduk karena kepanasan. Lalu wallahu alam, ini ada beberapa kalimat yang saya enggak tahu terjemahannya. Waqad shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ngimami wa huwa marid, dalam posisi beliau sakit, ahada asyara yauman, selama 11 hari. Sementara total harinya sakit beliau antara 13 atau 14 hari. Di pekan yang terakhir, al-usbu'ul akhir, sakitnya Nabi SAW makin parah. Faja'ala yas'alu azwaja, maka beliau bertanya kepada para istrinya, Aina ana ghadan, aina ana ghadan, besok saya di mana? Besok saya di mana? Yuridu yauma Aisyah, dan beliau berharap bisa di rumahnya Aisyah. Fa'adina lahu azwajuhu yakunu haitsu sya'a, maka para istri beliau minta izin, mengizinkan agar beliau berada di tempat sesuai yang beliau inginkan. Fakana fi baiti Aisyah hatta mata indaha, dan Nabi SAW beristirahat di rumahnya Aisyah sampai beliau wafat. Dan Aisyah radhiyallahu anha suka membacakan al-muawwidzat, doa surat apa? Trikul, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan doa-doa yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditiupkan ke badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat. Pada hari Rabu sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqadat hararatul illah fi badanihi, demamnya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakit itu naik. Fashtadda bihil wajah fa ughmiya alaihi, saking kuatnya sakitnya itu sampai beliau pingsan. Nah, ketika siuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subbu alayya sab'a kirabin min sab'i abarin syatta." Tuangkan untukku, ambilkan untukku 7 gayung air yang diambil dari 7 sumur yang berbeda. Hatta akhraja ilayyan nas fa'ahada ilaihim. Hatta ukhrija ilayyan nas, kemudian kata Aisyah, aku pun meminta kepada jamaah untuk melakukan itu, dan mereka berpencar mencari air dari 7 sumur. Qalat fa'aq'adnahu fi mikhdafin li Hafsah. Lalu kami dudukkan beliau di mikhdab, di sebuah bejana miliknya Hafsah. Fasababna alaihi al-ma'a sabba. Kemudian kami tuangkan ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
Dan riwayat ini disampaikan oleh Aisyah. Coba kita lihat di footnote-nya. Footnote-nya nomor 2. Di footnote nomor 2 kita lihat di bagian bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga riwayat ini sahih. Footnote nomor 2 riwayat Bukhari Muslim. Cerita Aisyah tadi disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, saya tidak tahu latar belakangnya apa. Ya, silakan. Pak Ustadz menanggapi buku ini tadi, buku yang dimaksud saya jadi ingat ya, mengingatkan juga pada saya, buku itu kalau tidak salah judulnya apa Perjalanan Rasulullah kalau tidak salah atau Sejarah Rasulullah. Buku itu tebal, kemudian sampulnya berwarna putih dan coklat. Dan insya Allah para jamaah itu sebagian besar sudah memiliki. Karena pada waktu itu saya menawarkan pada jamaah siapa yang menghendaki yang ngersakni buku itu mengganti ongkos cetak sebesar 25.000 kalau tidak salah waktu itu. Itu terbitan dari UI Pak Sidik ya. Yeah. Itu judul aslinya Ar-Rahiqul Makhtum. Aslinya itu ya. Ya, dan itu apa ditulis oleh seorang penulis dari India dan beliau mendapatkan hadiah dari pemerintah Saudi Arabia. Itu pemenang juara 1. Ya, siapa itu Pak Ustadz namanya? Saya lupa. Sofiur Rahman Ya betul, ya insya Allah itu ya. Ya, matur nuwun begini saya diingatkan. Ya. Ini saya tambah dikit Ustadz, itu pernah kita diskusikan di kalangan kami di FIAI bahwa dengan adanya 7 sumur dan Rasulullah tidak memberikan penjelasan, itu mestinya adalah harus dilakukan penelitian. Nah, bagi generasi yang sekarang seperti lalat yang masuk dalam air kemudian celupkanlah. Nah, gitu kan Rasulullah juga tidak memberikan penjelasan. Saya yakin itu pasti ada sesuatu yang sangat menarik, mengapa sumur 7? Nah itu. Nah, ini pertanyaannya di situ. Itu pernah kita diskusikan Pak di FIAI nggih niku pernah kita diskusikan. Nah, terutama bagi dulu pernah dilontarkan prodi kimia mbok neliti kilo hadis Nabi yang sangat menarik ini, ada apa mengapa sumur 7. Nah, berangkat ke sana nyari sumurnya bingung Pak. Itu 7 sumur itu yang mana saja. Ya, sekarang udah jadi hotel semua. Itu. Nah, ini pernah memang tidak ada penjelasan Ustadz, kalau kita cari mengapa 7 sumur itu tidak ada penjelasan sama sekali. Nggih. Nggih. Matur nuwun barangkali hanya sebagai tambahan, mungkin kalau nanti ada yang dia belajar di kimia, di proses itu, kalau air 7 dicampur menjadi satu yang berbeda-beda itu nanti setelah ditiwak waktu masih satu-satu itu adalah kadarnya seperti ini, begitu dicampur menjadi 7 akan menjadi begini. Mungkin itu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Matur nuwun Pak sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, saya tidak menemukan keterangan tentang itu. Coba nanti saya carikan Pak. Berkaitan dengan makna di balik 7 sumur itu. Dan ini hadisnya yang jelas sahih. Insyaallah jadi PR bagi saya. Insyaallah. Fanadhiratun ila maisarah. Mohon diberi waktu tunda, saya mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Baik, cukup insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.